sulap menyulap kepala berita, sulap menyulap headline, itu akhirnya jadi kegemaran Sandi itu. Jadi Sandi teman saya tuh, saya mau tegur aja secara publik bahwa Anda akhirnya jadi barang, bukan jadi orang gitu. Karena jadi komoditas, bukan jadi subjek yang secara otentik ingin mengubah Indonesia. Jadi kalau dari PDIP gagal lewat P3, lalu Golkar tawar, lalu mungkin PKS merasa bahwa di kita aja tuh lebih konkret amplopnya tuh. Jadi orang akan lihat Sandi itu sebagai tasnya itu penuh dengan amplop. Sandi menginvestasikan hidup politiknya melalui Gerindra. Dan Mak merasa bahwa Sandi semacam brainchild dari para pemimpin kita yang banyak uang tetapi sederhana tuh. Akhirnya berhenti citra itu. Jadi di ujung usianya Sandi, usia politiknya, dia melakukan hal yang buruk. Coba dia berpikir bahwa dia mau bermain politik, dia perlu kendaraan, ya beli aja P3. Tetapi investasinya 2029 lah. Peralatan P3 ini bisa dia pakai untuk menunjukkan dia konsisten masuk dalam politik dengan fasilitas demokrasi. Kalau sekarang itu dianggap sebagai calok doang tuh, atau berupaya untuk merendahkan integritasnya sendiri tuh. Jadi ini forum, misalnya gue temen lu, tapi coba lu anggap bahwa lu itu punya potensi 2029, beli peralatan untuk dipakai di 2009, bukan Anda diperalat oleh kekuasaan sekarang ini, kan itu beda kan. Sekarang Anda jadi objek, walaupun orang anggap ya Sandi punya kapasitas, iya tetap dipermainkan oleh partai-partai kan. Dan Anda kayak bola di sepak kiri, sepak kanan, tiba-tiba golnya runtuh sendiri itu. Atau lapangannya jadi becek, lalu Anda nggak bisa lagi bermain di situ. Jadi saya mau sapa teman saya ini supaya pulihkan jalan pikiranmu. Jangan ambisi itu mengubah sesuatu yang Anda investasikan dari awal. Anda masuk dalam politik, dididik oleh Prabowo, lalu berupaya untuk tampil sebagai orang yang paham dunia bisnis, pindah ke politik. Tapi itu modal pertama. Nah, modal pertama itu akhirnya habis. Kan akhirnya Anda jadi komoditi. Anda sebetulnya trader atau investor. Sekarang Anda sendiri jadi komoditas. Kan itu berubah sekali kan. Dari pemain komoditas sekarang jadi komoditas. Itu soalnya. Ini saat ini teguran yang nggak ada urusan dengan sesuatu di belakang kasakusuk Anda. Tapi sebagai pribadi, ya kualitas Anda itu jangan didagangkan untuk permainan politik dangkal seperti ini. Sorry ya, Sandi jadi model orang mau lihat politik itu apa sebetulnya, atau sekedar soal teknis, moralkah atau material. Kan dari awal kita ingin tegakkan prinsip-prinsip etik dalam demokrasi, prinsip-prinsip moralitas. Demikian juga ini bukan sekedar soal Sandi, itu sampai ke daerah calon bupati atau persekongkolan menjadi camat pun bisa berlaku dengan model yang sama tuh. Nyodorkan diri kiri kanan, tapi nggak jelas apa konsepnya tuh. Misalnya kalau seseorang punya konsep tentang sosialisme dalam ekonomi yang basisnya adalah egalitarianisme, solidarity, ya udah pergi aja ke PDIP. Tetapi orang juga tahu PDIP bukan partai yang berprinsip solidaritas atau berprinsip kerakyatan, karena sifat-sifat akumulasi ada pada PDIP. Jadi pusing sebetulnya rakyat untuk menentukan Sandi arah politiknya kemana. Dan itu yang membuat kita, atau Erick Thohir arah politiknya kemana. Apakah PAN itu memang udah ketagihan uang Erick Thohir sehingga nggak bisa keluar dari pakem dia sebagai partai yang berakal sehat di awal pembentukannya ketika Amin Rais berupaya untuk menghidupkan kembali reformasi dengan partai yang baru. Jadi semua kasakusuk modal ini, kasakusuk uang merusak sedih-sedih kehidupan kita bernegara. Apalagi kehidupan kita yang lagi penuh dengan kesulitan ekonomi. Dengan mudah seseorang dengan uang berlimpah bergunung itu membujuk headline media massa, menyewa surveyor. Jadi saya mau balikkan pada janji kemerdekaan bahwa kita ingin tumbuh sebagai bangsa yang beradab itu. Dan itu peradaban itu tergerus justru di era kepemimpinan Pak Jokowi sekarang. Para pemodal di Amerika justru memodali calon-calon presiden yang bukan dari dunia dia tuh. Kan investor politik boleh, tetapi kalau si pemodal bermain politik, orang bingung nih ngapain, dia mau apa itu. Coba kita bayangin Erick Thohir itu uangnya banyak, tapi sekarang dia jadi dangkal, diolok-olok netizen. Dia mesti telan semua itu.
Tapi kita tahu juga dia dirampok oleh partai-partai, dan bagi dia mungkin, aduh rampokannya banyak amat ya. Nanti kalau gue jadi presiden, siapa yang bisa gue rampok, udah nggak ada lagi. Tapi sekali lagi, uang itu kan bagian paling busuk dalam politik adalah uang. Diperlukan, iya, tetapi bukan dengan jualan dangkal semacam ini. Jadi Erick juga akhirnya mungkin dia frustrasi itu diperas kiri kanan, tapi dia nggak dapat akses untuk sekaligus dinyatakan final sebagai calon presiden, calon wakil presiden, bahkan udah turun kan. Tadinya kamu jadi presiden, sekarang jadi calon wakil presiden. Mau kemana? Lewat Golkar, lewat Gerindra, lewat PDIP. Kan dia tahu bahwa dia akan dikuras habis. Tapi mungkin Erick hitung ya paling 10% dari harta gue hilang. Tapi dengan berhitung begitu pun akan terlihat bahwa ada yang dangkal di situ. Erick masih punya masa depan. Ya investasi aja. Di 2024 mengatakan saya mendorong orang-orang yang punya integritas, punya perspektif, punya ide, dan uang saya akan saya investasikan situ. Sementara dia sendiri bisa bikin partai aja kan. Jadi buat apa dia membeli-beli partai, padahal sebetulnya dia dipermainkan oleh ketua-ketua partai. Tapi dia juga tahu, gue punya duit, gue permainkan aja ketua-ketua partai itu. Jadi permainan material ini yang sering saya anggap sebagai bagian dari pembusukan. Saya senang aja ada pembusukan supaya habis semuanya. Tapi kita mesti sisakan harapan pada milenials bahwa orang semacam Sandi dan Erick Thohir punya kapital yang bagus, tinggal dibuktikan bahwa kapital itu datang dari akumulasi yang jujur, sehingga milenial percaya bahwa walaupun dia punya kapasitas membeli suara, tapi etikanya nggak hilang kan. Itu intinya tuh. Jadi saya anjurkan juga pada dua kawan ini supaya coba lakukan refleksi lah tentang apa yang dia sedang lakukan hari ini. Itu pentingnya keahlian Sandi di bidang financial engineering itu dipakai juga untuk mengengineer demokrasi sebetulnya. Coba Sandi bilang, oke, gua beli dengan kemampuan finansial gue, tapi begitu dia take over P3, dia rubah kurikulum di situ, kasih etika di situ. Nanti gua bantuin dia bikin kurikulum baru tentang P3 misalnya kan. Kan buktinya P3 dengan dangkal juga mau membeli Sandi. Sandi anggap oke, gue beli aja kan. Jadi moral ini kan kalau kita lihat P3 itu apa sekarang? Itu jadi partai yang bisa didagang-dagangin kan. Ya udah beli aja kan itu dagangan, tetapi diubah tuh. Justru banyak teman-teman saya di P3 yang berupaya mengembalikan marwah P3 yang disebut apa Forum Kaba Membangun tuh. Jadi gabung aja di situ untuk memperbaiki P3, bukan menjebloskan P3 di dalam politik yang transaksional semacam ini. Demikian juga Erick Thohir, jadi aja masuk PAN resmi, lalu lakukan manuver di situ, dia jadi ketua umum, lalu dia perlihatkan bahwa dia sebetulnya ingin berpolitik di masa depan dengan mulai menanamkan etika politik. Di seluruh dunia orang gandrung pada etika politik sekarang. Milenial sedunia kalau lihat model-model PAN sekarang itu diketawain, model-model P3 diketawain. Karena mereka pedagang tuh. Dan perdagangan politik sekarang nggak laku di seluruh dunia. Orang bicara tentang environmental ethics, gender equality. Dasar-dasar itu yang mestinya ada pada pimpinan-pimpinan partai. Jadi kalau ada juru bicara partai, ketua-ketua partai masih ngomong tentang ya udahlah, kalau gue nggak dapat si A atau gue masih bisa kawinin si B gitu, seolah-olah ini cuman soal berebut istri itu. Kalau istri tua udah nggak berguna, pakai istri muda tuh. Jadi grammar semacam itu pun itu menjijikkan, karena gampang aja kita lihat, ya kan kita partai bisa berpoligami, nanti lihat di ujung tuh siapa yang akan diceraikan. Jadi dari awal tuker tambah itu jadi ya istilah saya itu disgusting, menjijikkan tuh, patriarkis, male chauvinis itu. Jadi hal-hal ini nggak terlihat. Nah ini yang sebetulnya harus juga jadi perhatian KPU, supaya KPU luruskan bahwa pemilu itu adalah pertandingan etika politik, bukan jual beli kedangkalan. Itu intinya.